Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pondok Pesantren An-Nakhil mulai berdiri pada 1 April tahun 2007 yang berlokasi tepat di Jalan Dusun 1 Sambirejo, Desa Sido Makmur, Kecamatan Tramangjaya, Kabupaten Mukomuko. Dengan misi unggul dalam prestasi, teladan dalam sikap dan perilaku. Untuk pendidikan, Pondok Pesantren An-Nakhil menerapkan kurikulum TMI, Tarbiyatul Mu'allimin wal Mu'allimat Al-Islamiyah, menggabungkan program pondok dengan program negeri, bukan 50% 50%, tapi kita 100% 100%. Seiring waktu, saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren ini terus tumbuh, sehingga sampai saat ini mencapai lebih dari 300 santri yang terbagi ke dalam beberapa jenjang pendidikan. Pondok pesantren ini kita tadi dengan kurikulum TMI, Tarbiyatul Mu'allimin wal Mu'allimat Al-Islamiyah, itu arti kalau di bahasa Indonesia kan adalah pendidikan untuk guru. Maka diharapkan alumninya mampu menjadi guru. Tapi yang di sini bukan hanya guru yang mengajar di kelas, tapi semua aspek. Kalau dia pedagang, bisa menjadi guru buat para pedagang. Kemudian petani bisa menjadi guru buat para petani. Itu dalam hal keguruan atau kepemimpinannya. Berkat tekad yang kuat dari pendiri pondok serta para pengajar, alhamdulillah pondok pesantren ini terus berkembang dan konsisten dalam memenuhi kebutuhan pendidikan santri hingga saat ini. Untuk di pesantren An-Nakhil ini, jadi santri itu dibagi menjadi 2 pelajaran. Ada pelajaran umum dengan pelajaran pondok. Pelajaran umum itu seperti bahasa Indonesia yang ada di sekolah luar. Untuk kurikulum itu sendiri, kita mengikuti kurikulum dari Dinas Pendidikan, yaitu kurikulum Merdeka. Sedangkan pelajaran pondok, kita menggunakan kurikulum yaitu Tarbiyatul Mu'allimin wal Mu'allimat Al-Islamiyah yang berinduk di Pondok Pesantren Darun Najah, Jakarta. Penanaman nilai agama Islam menjadi hal utama dalam mendidik para santri. Hal ini juga tertuang dalam hadis, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Untuk tingkatan kelas di sini kita bagi menjadi 6, yaitu kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Atau mungkin kelas 4, 5, 6 ini biasanya kalau di luar itu disebut dengan SMK atau aliyah gitu ya. Kelas 1 SMK, kelas 2 SMK, dan kelas 3 SMK. Namun di kita penyebutannya 4, 5, dan 6. Sistem pendidikannya yaitu seperti sekolah pada umumnya, ketika di pagi hari mereka masuk kelas pukul 7.30 sampai dengan pukul 12 siang. Nanti setelah jam 12 siang dilanjutkan lagi dengan kegiatan pelajaran sore yang diisi oleh santri akhir siswa kelas 6. Di Pondok Pesantren An-Nakhil, para santri begitu giat mempelajari ilmu agama Islam, mulai dari nilai-nilai tauhid, kitab kuning, dan tilawah Quran. Adapun pembelajaran ilmu agama Islam yang diajarkan meliputi fikih, akidah akhlak, tafsir, Al-Quran, dan hadis. Di situ kelas 6 diberikan amanah dan pendidikan untuk mengisi mengajar di kelas untuk bekal nanti mereka ketika mengabdi. Karena sistem pendidikan kita setelah selesai belajar, mereka mempunyai kewajiban untuk mengabdi selama 1 tahun. Jadi dengan mereka mengajar di kelas 6 itu, mereka mempunyai bekal yang nantinya untuk disampaikan atau dikembangkan, dipraktekkan ketika mereka mengabdi 1 tahun tersebut. Terciptanya siswa yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berwawasan luas menjadi visi yang terus diemban oleh Pondok Pesantren An-Nakhil.
Dalam mewujudkan visi tersebut, berbagai pembelajaran dalam penguatan nilai-nilai Islam menjadi hal pokok yang harus dilaksanakan. Pondok pesantren An-Nakhil mengutamakan pendidikan daripada pengajaran karena lingkup pendidikan itu lebih luas daripada pengajaran. Kalau kita dengar pendidikan itu berarti dari santri bangun subuh sampai mereka mau tidur lagi. Tetapi kalau pembelajaran hanya dari jam 7.30 mereka sekolah sampai dengan jam 12 siang. Jadi kenapa pondok pesantren lebih mementingkan pendidikan? Karena lingkup pendidikan itu sendiri lebih luas. Kalau hanya pembelajaran di dalam kelas itu, mereka hanya menimba ilmu yang ada di buku. Tapi ketika pendidikan di luar kelas, mereka ada kegiatan muhadoroh atau latihan pidato, ada kegiatan pramuka, ada kegiatan ekstrakurikuler, dan ada kegiatan kepanitiaan yang lain, yang dimana kegiatan tersebut mendidik para santri untuk bisa menjadi seorang pemimpin dan mau dipimpin dan siap dipimpin.